Beberapa bulan yang lalu, pengguna Mikrotik mendapatkan update terbaru yang paling ditunggu dari router OS, yaitu fitur DNS over HTTPS. Untuk kalian yang mempunyai Mikrotik dan sudah update versi router OS-nya mungkin sudah pada tahu ya. Cara settingnya pun cukup mudah, seperti terlihat di Mikrotik saya ini. Kita cukup menambahkan URL server DNS-nya saja di bagian use.server. Bagi kalian yang belum menemukan fitur ini di Mikrotiknya, silahkan update dahulu ke versi 6.47 ya. Lalu, kenapa fitur ini begitu spesial? Karena dengan adanya DNS over HTTPS ini, setiap pengguna membuka sebuah tautan web, maka alamat web tersebut akan terenkripsi dengan DNS over HTTPS ini dan privasi pengguna pun terlindungi. Atau sesuai dengan tujuan ditambahkan fitur ini adalah untuk menghilangkan MITM atau Man in the Middle. Dalam hal ini tentu saja ISP yang bertindak sebagai Man in the Middle-nya. Selain itu, pengguna juga bisa membuka berbagai web yang tadinya diblokir oleh ISP. Karena kita dipaksa untuk menggunakan DNS milik ISP ini, maka proses pemblokiran yang dilakukan ISP bukanlah hal yang sulit. Dengan menambahkan setting server DNS over HTTPS yang disediakan pihak ketiga seperti DNS Google, Cloudflare, AdGuard, dan lain-lain, maka hal tersebut di atas tadi bisa teratasi sekaligus privasi kita juga terlindungi. Tahukah kalian? Ternyata saat ini DNS over HTTPS ini fiturnya tersedia juga di browser yang kalian miliki saat ini, seperti Google Chrome dan Firefox. Namun, secara default, settingnya belum dihidupkan. Nah, pada video ini, saya mencoba menggunakan DNS over HTTPS pada browser ini. Apakah akan sama seperti saat saya menggunakan Mikrotik nantinya? Pada contoh ini, saya menggunakan Firefox untuk mencoba fitur DNS over HTTPS di browser. Caranya, kita masuk ke menu option, yaitu klik di bagian garis 3 di kanan atas browser, lalu scroll ke bagian paling bawah, dan klik setting di bagian network setting. Pada pop-up Windows yang muncul, scroll ke bagian bawah dan beri tanda checklist pada bagian enable DNS over HTTPS. Lalu pilih salah satu provider DNS yang disediakan, atau klik custom bila ingin menggunakan custom DNS yang lain. Pada contoh ini, saya menggunakan custom dan menambahkan DNS dari AdGuard. Setelah setting selesai, untuk pembuktiannya, kita coba buka web dnsleaktest.com untuk pengecekan DNS ini. Di web ini, kita bisa mengetahui DNS mana yang sedang kita pakai saat kita browsing di internet. Setelah web ini terbuka, klik pada bagian standar tes dan tunggu beberapa saat hingga proses tes selesai. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat. Saya menggunakan DNS dari Singapura dan bukan dari Indonesia atau milik ISP saya. Selanjutnya kita coba buka web yang diblokir oleh ISP. Salah satunya yaitu reddit.com. Yang seperti kita tahu kalau forum Reddit yang aslinya itu diblokir oleh ISP IndiHome. Dan ternyata sekarang Reddit sudah bisa dibuka. Karena DNS over HTTPS ini hanya diterapkan di browser Firefox saja, maka koneksi lain di luar browser Firefox itu masih tetap menggunakan DNS milik ISP. Kita coba menggunakan command prompt dan kita coba ping ke reddit.com dan juga vimeo.com yang sama juga diblokir oleh IndiHome. Dan hasilnya seperti terlihat, reply pingnya itu dialihkan ke web internet positif.uzone.id. Ini artinya ketika kita membuka reddit.com atau vimeo.com menggunakan browser lain atau bila setting DNS over HTTPS-nya kita matikan, maka koneksi akan dialihkan ke web internet positif.uzone.id. Untuk kalian yang ingin menggunakan setting ini, silakan ikuti cara yang sudah saya terapkan tadi. Untuk list DNS servernya ada banyak ya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Ada banyak DNS provider pihak ketiga yang menyediakan DNS over HTTPS ini. Seperti terlihat di video, ada dari VeriSign, ada Google, Cloudflare, AdGuard, dan lainnya. Dan pilihannya pun bermacam-macam. Ada yang bisa blokir iklan, ada yang bisa memproteksi dari konten dewasa,
dari malware, dari phishing, dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan ya, kita mau menggunakan DNS provider yang mana. Nah, mungkin itu saja percobaan saya mengenai apakah bisa kita menggunakan DNS over HTTPS ini di browser, dan ternyata memang bisa ya. Buat kalian yang mau mencoba silahkan mencobanya langsung saja ya. Nah, itu saja mungkin video saya kali ini. Like dan share videonya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.